makan dulu pakai sayur, enak biar sehat. Ayo pakai sayur, enak. Siapa yang susah makan sayur kayak adik kecil iki? Makan dulu. Jangan sampai males makan sayur yo Lur. Makan ayo ayo sini bangun tak. Apaan sih? Oh, ganggu orang tidur aja. Ini anak nggak mau makan sayur ya. Makan sayur itu penting banget. Apalagi kalau masih dalam masa pertumbuhan seperti anak-anak. Padahal enak sayur itu, sehat, beneran. Enggak enak. Om kuat ini karena sayur. Sayuran kui bagus banget untuk kesehatan pencernaan dan yang jelas wakeh tenan vitamin dan mineralnya yang penting untuk tubuh kita. Buatin makanan yang enak supaya. Jadi mesti dibiasakan makan sayur dan buah sejak kecil Lur. Nah, saya panen dulu, Bu. Ya. Waduh, aku sampai lupa punya janji bantuin bapak panen kangkung di kebun desa. Untung nggak kebablasan tidurnya. Pak, maaf Pak, saya kesiangan. Ya. Udah pada panen ya? Ya, sok cepetan cabutin aja. Oh, langsung cabut aja Pak ya? Iya, Dul. Ya. Aku lagi ada di Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Aku seneng banget di sini, soalnya desanya bersih dan sudah punya kebun ketahanan pangan sendiri. Salah satunya, yo tanaman kangkung yang bisa dipanen setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan warga desa. Ada dua jenis kangkung yang biasa tersedia di tukang sayuran. Pertama, kangkung air yang sudah dipotong bagian bawahnya. Selain itu, ada kangkung akar atau kangkung darat seperti yang sedang dipanen iki. Nanti, sebagian kangkungnya mau dijadikan kue enak. Aku jadi makin semangat panen kangkungnya iki, biar dapat jatah kue yang banyak. Dul, Ya Pak. ini bawa ke sana ya. Langsung cuci, kasih ke ibu-ibu ya. Oh, iya ya Pak. Hasil panen hari ini cukup banyak. Wah, pasti ibu-ibu di desa pada seneng bisa masak sayuran enak dan gratis. Sebelum diolah, kangkung harus dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan bekas debu dan getahnya. Cuci dan bilas pakai jari-jari sampai bersih yo. Soalnya bahaya kalau masih ada sisa getah yang menempel. Bisa-bisa bukannya makan enak, tapi malah gatal-gatal nanti mulutnya. Selain enak, kangkung juga kayak vitamin. Jos gandos to Lur. Setelah bersih, langsung dipotong bagian akarnya yo. Neng Karina dan Teh Kesi sudah menyiapkan bahan kukis kangkung. Ada tepung terigu, mentega cair, gula pasir, dan baking powder dan garam dapur. Campurkan semua bahannya dan aduk sampai rata. Kemudian masukkan mentega cair dan telurnya sedikit demi sedikit. Campuran telur berfungsi sebagai pelembut adonan dan menambah rasa gurih Lur. Bu, ini Bu, kangkungnya udah dicuci Bu. Ya, makasih. Ya Bu. Untuk kangkungnya mesti diiris tipis-tipis dulu yo. Kalau adonannya sudah jadi, bisa ditambah pewarna makanan supaya cookiesnya makin top markotop.
Wah, iki sing penting Lur. Tambahkan cacahan kangkung akar ke dalam adonan. Semakin banyak kangkungnya, bentuk dan rasanya juga bakal makin enak. Warna cookies yang menarik juga bisa menambah daya tarik buat anak-anak yang masih makan sayur Lur. Selanjutnya adonan dicetak yo. Kalau aku suka cookies yang gede dan lebar Lur, biar puas makannya. Langsung disusun dalam wadah yang sudah diolesi mentega. Neng, ini udah selesai, taruh di oven dulu ya. Sekarang tinggal memasukkan cookies ke dalam oven. Tunggu sekitar 30 menit yo. Kalau mau sedikit lebih crispy, tinggal dilebihkan 10 menit dari waktu normal. Wes, gak salah lagi ki. Si Neng sama si Teteh memang jagoannya inovasi kue. Tampilannya nggak kalah sama kue kering yang biasa dijual di toko. Duh, cobain cookies kangkungnya. Ayo Pak, Oke. cookies kangkung Pak. Cobain ya. Ternyata Lur, tampilannya sesuai dengan rasanya. Wena epol. Gigitan pertama terasa renyah, ditambah sensasi tekstur kangkung yang unik. Bikin nagih tenan iki. Lihat aja si Ujang yang tadinya malas makan sayur, sekarang jadi doyan banget. Enak kan, A? Doyan kan? Nanti kita bikin lagi ya cookies dari kangkungnya. Daerah Purworejo memang dikenal akan salah satu sajian kulinernya yang sudah sangat familiar, yaitu dawet ireng. Namun di wilayah Kaligesing yang masih dalam lingkup Kabupaten Purworejo, terdapat salah satu olahan jenis dawet yang tidak kalah uniknya dengan dawet ireng, yaitu dawet goreng. Sebelum membuat dawet goreng, aku membantu Ibu Warni, salah seorang pengrajin dawet goreng di sini, untuk mengambil air nira hasil sadapan dari bunga kelapa. Dalam olahan dawet, air nira merupakan salah satu komponen bahan yang seolah tidak bisa dihilangkan. Air hasil sadapan bunga muda pohon kelapa ini memang menjadi kunci dari cita rasa manis dari olahan kuliner ini. Dalam proses pembuatan dawet goreng, sebenarnya tidak jauh berbeda dalam tahapan membuat olahan dawet ireng maupun dawet Banjarnegara. Namun salah satu keunikan dari olahan ini pada prosesnya yang masih sangat tradisional. Selain itu, penggunaan bahan-bahan yang digunakan cukup sederhana. Tidak terkecuali bahan pewarna yang digunakan pada olahan agar menarik. Sebelum membuat adonan, Ibu Warni pun menyiapkan pewarna alami dari daun pandan untuk produk olahannya. Sementara Ibu Warni menyiapkan beberapa bahan utama, aku melanjutkan mengolah air nira menjadi larutan gula. Untuk dijadikan gula, air nira yang sudah disaring kemudian direbus hingga matang dan mengental karena berkurangnya kadar airnya. Namun untuk olahan dawet goreng, air nira ini ditambahkan gula aren yang sudah jadi agar cita rasa manis yang lebih pekat ketika tertinggal di lidah.
Dalam olahan dawet goreng, salah satu komponen utama yang juga menjadi identitasnya adalah cendol. Bila pada olahan dawet ireng pada umumnya adonan cendol terbuat dari tepung sagu atau hasil pencampuran tepung beras dengan tepung tapioka, olahan dawet goreng buatan Ibu Warni menggunakan tepung aren sebagai bahan utama untuk adonan cendol. Selanjutnya, setelah adonan cendol siap, adonan cendol dari tepung aren pun direbus hingga mendidih dan mengental. Di mana tepung aren memiliki karakter adonan yang padat dan kuat serta kenyal ketika dimasak atau direbus dengan air sebagai bahan adonan cendol. Selain itu, tepung aren pun banyak manfaat untuk dikonsumsi karena mengandung beberapa nutrisi serta zat gizi seperti kalori, protein, karbohidrat, zat besi, vitamin B1, dan juga vitamin C. Tak heran jika tepung aren seringkali menjadi sumber pangan alternatif yang baik pada saat musim paceklik di beberapa daerah. Selanjutnya, untuk dijadikan cendol, adonan dawet yang sudah matang dan mengental langsung dicetak selagi masih panas dengan alat khusus hingga menjadi butiran-butiran jeli layaknya adonan mie yang biasa disebut cendol. Kemudian, adonan cendol pun didinginkan dengan air matang dan ditiriskan untuk disimpan sebagai olahan dengan bahan lainnya. Keunikan olahan dawet goreng khas Kaligesing ini adalah sensasi rasanya yang berbeda bila dibandingkan dengan olahan dawet pada lazimnya. Bila pada olahan dawet disajikan serta dinikmati lengkap dengan bahan-bahan seperti santan dan gula merah, namun dawet goreng menggunakan beberapa bahan yang cukup variatif, seperti sambal, tauge, dan tahu goreng sebagai bahan pelengkapnya. Bu, Ya, cendolnya udah jadi nih Bu. ya. Boleh nyoba nggak Bu? Biasa batin. Oh ya Bu, boleh. Sajian resep olahan dawet goreng yang telah diwarisi oleh Bu Warni dari keluarganya ini tergolong cukup unik. Karena olahan dawet yang biasa disajikan sebagai minuman dimodifikasi menjadi sajian masakan atau makanan yang cukup mengenyangkan dan nikmat. Sensasi cita rasa olahan dawet goreng ini hampir mirip layaknya olahan asinan khas Jawa Barat yang segar, manis, gurih, dan cukup pedas.